Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amelia Fatia Ramadhani dengan NIM 0805 182429053. Saya di sini dari kelas L1. Saya akan mengolah data mengenai praktikum penginderaan jauh tentang Google Earth Engine. Itu saya ingin menjelaskan mengenai Google Earth Engine itu apa. Yang ini kita langsung aja ke buka web Google Earth Engine. Nah, sebelum itu Google Earth Engine itu merupakan platform pengolahan citra satelit yang berbasis komputasi awan atau bisa disebut juga dengan cloud computation. Dan GE ini merupakan platform analisis geospasial yang menyediakan data citra satelit yang dimana diakses secara online dan gratis, sehingga para pengguna juga dapat melakukan berbagai macam analisis di permukaan bumi secara real time. Dan juga GE ini juga memungkinkan para pengguna untuk melakukan pengolahan citra satelit yang tergeoreferensi yang tersimpan pada arsip GE tersebut. Dan juga GE itu dapat memanfaatkan data satelit. GE dapat menganalisis tutupan hutan dan air, perubahan penggunaan lahan, serta kesehatan lahan pertanian. Dan juga GE ini menawarkan ke application programming interface atau bisa disebut dengan API yang dapat menggunakan codingan dari JavaScript dan Python yang dihostkan kepada GitHub. Nah, yang dapat membuatnya tuh lebih mudah untuk melakukan request ke server Google Earth Engine. Terus ke Google Earth Engine juga cenderung lebih dapat memudahkan dalam menggunakan codingannya itu dari JavaScript daripada Python. Terus Google Earth Engine juga menawarkan Integrated Development Environment atau bisa disebut dengan IDE dalam jaringan untuk kecepatan dalam membuat prototipe serta visualisasi data spasial yang kompleks dengan analisis kompleks pula menggunakan JavaScript API. Terus di tampilan Google Earth Engine ini pertama tuh ada tampilan menu. Nah, di sini ada tampilan menu di mana di sini ada tampilan library. Di sini juga di library ini dapat berisi tentang script yang tersimpan dan juga dokumen-dokumen atau tutorial Google-nya serta file-file yang kita upload ke dalam Google Earth Engine tersebut. Terus juga file di dalam script ini atau library ini bisa dalam bentuk SHP atau juga gambar satelit. Nah, yang kedua ini ada grid code atau kode yang kita gunakan bisa untuk dituliskan untuk mendapatkan peta atau hasil codingan yang ingin kita olah yang berisi informasi dari wilayah kajian tersebut. Dan juga di sini ada tampilan konsol. Nah, konsol atau tabs ini bisa berisi tabel, grafik, atau gambar yang muncul sesuai dengan permintaan yang ingin kita tulis. Dan juga konsol tabs ini merupakan processing Google Earth Engine untuk upload dan juga untuk ekspor gambar. Sedangkan untuk inspektor ini bisa kita gunakan untuk melihat nilai pada poin yang kita pilih di area yang ingin kita melihat nilainya yang bakal tertera pada poin tersebut. Misalnya dapat melihat nilai NDVI yang tergantung processing apa yang kita tuliskan. Terus yang kedua itu ada menu. Nah, menu ini bisa disebut juga dengan layouting yang dimana tempat
gambar spasial yang akan muncul sesuai dengan kode atau sintaknya yang akan kita tulis di menu kode ini. Dan juga dapat menghasilkan menu visual baik dari penginderaan jauh atau secara satelit beberapa vendor. Nah, kita lanjut aja ke pengolahan. Nah, saya di sini sebelum itu saya akan memilih wilayah kajiannya itu di daerah Tarakan di Pulau Kalimantan, yang dimana saya akan eh, menganalisis tumpahan minyak di daerah Tarakan menggunakan Google Earth. Sebelum itu di sini kita klik rectangle dulu. Nah, di sini saya memilih wilayah Tarakan. Nah, di sini saya memilih wilayah Tarakan. Nah, setelah itu kita sini aja, kita ubah menjadi wilayah kajian. Klik OK. Nah, saya memilih wilayah di daerah Tarakan. Setelah itu, ini kita kunci, kita checklist, terus kita kunci. Lanjut, di wilayah Tarakan ini saya ingin mendigitasi ada daerah mana saja. Nah, pertama saya ingin di sini, terus kita klik di ini dulu. Nah, cukup. Oke, di sini juga kita bisa mengatur warnanya. Kita klik aja di sini. Tapi terserah bebas mau warna apa aja. Saya di sini warna cerah-cerah. Yang jelas warnanya tuh yang tidak soft. Mungkin cukup itu aja. Nah, ini ada di tampilan scriptnya ini ada kayak geometri 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini juga menunjukkan angka 117.59 dan 3.29 ini merupakan nilai magnitude latitude-nya. Nah, sebelum itu saya juga telah menyiapkan hasil codingannya ini yang dia itu didapatkan berbasis AI yang untuk mengetahui hasil codingan yang kita untuk ditampilkan di Google Earth Engine ini. Nah, di sini saya ada 11 digitasi di wilayah Tarakan ini. Terus setelah itu kita di sini nih bisa masukkan hasil codingannya itu dari AI tadi untuk di copy
copy paste di sini. Nah, di sini saya sudah membuatnya seperti saya bilang tadi. Kita copy aja hasil codingannya. Terus kita taruh aja di sini. Kita taruh di sini. Terus kita bisa ini hasil dari codingannya tuh. Terus aduh, setelah itu kita bisa klik run. Tunggu aja. Ini masih tahap loading. Nah, ini hasil dari codingan yang kita taruh di Gridford ini, yang dimana dari legenda ini, hasil dari tumpahan minyak di Tarakan, di Pulau Kalimantan itu, dia ada hasil tumpahan minyak yang cukup tinggi itu kebanyakan di daerah laut. Dia tidak sampai dominan ke daerah daratan. Di daerah daratan ini ada beberapa tumpahan minyaknya tuh terjadi. Nah, ini di daerah sini ini ada cukup tinggi, sangat tinggi, bahkan sangat tinggi tumpahannya itu daerah. Nah, di daerah sini nih tumpahan minyaknya itu cukup tinggi. Tadi di legenda ini bisa kita lihat yang sangat tinggi itu warna merah. Di daerah sini, nah, di sini tidak muncul. Nah, ini dia. Ini muncul hasilnya, guys. Dan di sini bisa kita lihat tadi. Nah, ini hasil tumpahan minyaknya tuh sangat tinggi di daerah daratan, yang dimana kalau tumpahan minyak sangat tinggi itu bisa mengakibatkan bahaya bagi lingkungan sekitar, apalagi kalau misal ada makhluk hidup di sana. Contohnya bisa jadi tumbuhan atau hewan, bahkan manusia. Itu hasilnya bisa sangat membahayakan bagi bagi makhluk hidup itu sendiri. Dan juga kita lihat lagi, ini ada di daerah Tarakan, tapi saya kurang jelas spesifik di daerah mana, karena ini kalau dilihat dari maps itu kayak seperti di daerah persawahan ya. Sawahan, terus di sini juga kita bisa lihat ada di, nah, ini di daerah lautan itu hasil tumpahan minyaknya itu cukup tinggi. Nah, di sini hasilnya itu cukup tinggi, yang kita bisa lihat ditandai dengan warna kuning. Ini di daerah agak jauh dari pesisir, hampir mendekati dari pesisir. Bahkan di pesisir pun ada yang tumpahan minyaknya itu cukup tinggi. Ini bisa kita lihat dengan jelas di sini.
Nah, kalau di daerah sini tuh lebih rendah bahkan, rendah sedang untuk tumpahan minyaknya. Dan iya benar yang saya jelaskan tadi, yang cukup tinggi itu ada di daerah sini, di daerah persawahan dan juga ada di daerah sini. Nah, di sini ada di dekat pesisir, daerah pesisir. Nah, ini kayaknya bisa kita lihat tuh kayak seperti daerah industri ya. Kurang tahu juga. Di sini tinggi juga tuh hasil tumpahan minyaknya. Nah, guys, ini tumpahan minyaknya sangat tinggi di sini. Kalau di sini tuh sedang, bahkan cukup tinggi. Ini ada di daerah, aduh, kayak daerah pertambangan ya guys. Nah, seperti di daerah pabrik pertambangan gitu. Di sini tadi lebih tinggi hasilnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai Google Earth Engine. Kesimpulannya itu bisa saya simpulkan itu, eh, saya terutama bisa mengetahui bagaimana cara mengetahui hasil dari seperti yang saya ambil tumpahan minyak itu dengan cepat dengan metode mengenai codingan dari JavaScript itu sendiri. Kita bisa mengetahui dengan cepat dan juga dibantu dengan hasil codingan dari AI. Mungkin itu saja dan juga saran untuk praktikum itu agar lebih aktif lagi dan juga lebih kondusif untuk kedepannya. Terus mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.